Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi. Oleh karya Roh Kudus, tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini. Nats pilihan kita adalah, sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas. Tertulis dalam kitab Lukas 16 ayat 23. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan,
sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat 31. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Anda harus menerima Putra Allah hari ini jika Anda ingin tinggal di dalam kebahagiaan surga esok hari. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Pilihan Anda, disusun oleh saudara rohani. Kisah inspiratif. Terakhir kali saya amati, tak seorang pun senang punya masalah-masalah dengan uang, mobil, komputer, orang, kesehatan. Kita semua lebih menyukai sebuah kehidupan dengan sesedikit mungkin kesulitan. Jadi, jika Anda menawarkan kepada orang lain pilihan antara 1. Masa depan yang benar-benar bebas dari masalah, duka cita, air mata, dan kesakitan, dan 2. Masa depan yang penuh dengan kesakitan, penderitaan, penyesalan, dan keluh kesah, mereka akan memilih pilihan pertama, bukan? Yesus mati di atas kayu salib agar kita memiliki kesempatan untuk mengambil pilihan itu. Jika kita bertobat dari dosa-dosa kita dan mempercayai Dia sebagai juru selamat kita, Dia telah menjanjikan suatu persekutuan hidup dengan Allah di tempat yang disebut Alkitab sebagai surga, sebuah tempat tanpa masalah, sebuah tempat di mana tidak ada lagi air mata. Orang-orang yang hidup di dunia yang penuh masalah perlu mengantre untuk mengambil tawaran itu. Sayangnya, banyak orang belum mendengar kabar baik itu, sedangkan yang lainnya menolak untuk mempercayai Kristus. Saat orang-orang mati tanpa Yesus, mereka sudah terlambat untuk menerima tawaran itu, dan mereka akan menuju ke tempat penyiksaan yang disebut Alkitab sebagai neraka. Apakah Anda membenci kesusahan dan kesakitan? Berpalinglah kepada Yesus dan terimalah tawaran pengampunannya. Masalah Anda di dunia ini tidak akan lenyap, namun Allah telah mempersiapkan sebuah rumah di surga, tempat sukacita dan damai kekal bersama Allah. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Hal ini patut kamu ketahui. Di dalam kitab Ayub ada pertanyaan mengenai akhirat yang berbunyi, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Ayub 14 ayat 14, pertanyaan ini mudah kita ajukan, namun sulit mendapatkan jawaban yang berpengalaman dan berotoritas. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat berbicara dengan otoritas dan pengalaman tentang akhirat. Yang meneguhkan kesaksiannya tentang surga adalah karena Ia berasal dari sana. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 3 ayat 13, Tuhan Yesus, dengan pengalaman langsungnya di surga, memberitahukan 3 kebenaran dasar mengenai alam baka. 1. Akhirat itu ada. 2. Ketika seseorang mati, ada 2 alternatif tempat tujuan yang akan dituju. 3. Ada cara untuk memastikan bahwa akhirat kita dipenuhi kebahagiaan. Pertama, Kristus memastikan adanya akhirat beberapa kali. Sebagai contoh, dalam perbincangannya dengan para Saduki, yang menolak doktrin kebangkitan tubuh, Yesus berkata, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat,
Markus 12 ayat 26-27. Menurut Yesus, mereka yang telah meninggal berabad-abad yang lalu sedang hidup bersama Allah pada waktu itu. Di dalam bagian lain, Yesus menghibur para murid-Nya dengan memberitahu mereka tentang akhirat. Mereka dapat berharap bergabung dengannya di surga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Secara berotoritas, Yesus membahas kedua nasib yang menanti di akhirat. Di dalam kisah Lazarus dan orang kaya, Yesus berkata, "Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya." Lukas 16 ayat 22-23. Perhatikan bahwa tidak ada penampungan sementara bagi mereka yang mati. Mereka langsung tiba di tempat tujuan kekal mereka. Yesus membahas takdir orang benar dan orang fasik di dalam Matius 25 ayat 46 dan Yohanes 5 ayat 25-29. Yesus juga menekankan bahwa tempat tujuan kekal seseorang dipengaruhi oleh iman mereka dalam Anak Tunggal Allah. Syarat iman sudah cukup jelas. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 15-18. Bagi mereka yang bertobat akan dosa mereka dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, akhirat akan dipenuhi dengan menikmati Allah selamanya. Namun, bagi mereka yang menolak Kristus, akhirat jauh berbeda. Yesus menggambarkan tempat tujuan mereka sebagai kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Matius 8 ayat 12. Sebagai otoritas akhirat yang diutus dari surga, Yesus menghimbau, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Matius 7 ayat 13-14. Dalam bahasannya mengenai kehidupan setelah kematian, seorang ilmuwan Kanada bernama George Boston Hardy berkata, "Saya hanya mempunyai 2 pertanyaan. 1. Apakah ada yang pernah menaklukkan kematian? 2. Apakah ia menyiapkan cara supaya saya dapat melakukannya?" Jawaban pada kedua pertanyaan Hardy adalah, ya.
satu pribadi telah mengalahkan kematian dan menyediakan jalan supaya semua orang yang percaya padanya dapat mengalahkan kematian pula. Orang yang mempercayai Yesus Kristus tidak perlu menakuti kematian, dan kita dapat bersyukur atas penyelamatan Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, "Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" 1 Korintus 15 ayat 54-55. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi rohani Suara Sion berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.